Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi terbangnya si burung balang, lebihlah tinggi si burung elang. Siapa tadi ibu-ibu yang nak jawab salam? Mudah-mudahan pulang terompahnya hilang. Amin. Biar kaki ayam juga pulang lagi. Daun salam, daun tomat dimasak dalam kuali. Salam petamu kurang semangat, ambo ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkadang bapak-bapak ini harus dicuki-cuki ya sekitar. Bu, di siko kita biasanya bahasa Minang, bahasa Indonesia atau bahasa apa kita sih bu? Campur-campur aja lah nak. Yang tapi ambo beko nak ngerti lah, ambo bahasa Minang, rupanya orang Jawa rupanya kan. Atau ambo bahasa Jawa beko, rupanya orang maju ya. Ambo alhamdulillah bisa 5 bahasa bu. Bahasa Indonesia, bahasa Minang, bahasa Melayu, bahasa Ojo, bahasa Pariaman. Alhamdulillah. Secoba iso. Nanti takutnya ibunya nggak ngerti. Bahasa Indonesia. Atau kita gado-gado aja lah, yang penting ibu ngerti. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita ucapkan terima kasih kepada pengurus mushola yang telah memberikan waktu kepada kita pada hari ini. Yang kami hormati mungkin Bapak RW tadi Pak ya. Pak RW, mudah-mudahan Pak RW diberikan kesehatan, umur yang panjang, murah rezeki. Tapi jangan tambah bini lagi. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka ucapan syukur, rasa syukur itu adalah salah satu bukti bahwasanya kita masih menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, nikmat kesehatan itu harganya sangat mahal. Betul Bu? Yang hari ini yang tidak sehat boleh tunjuk tangan. Ada yang tidak sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, betapa bahagianya kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan. Karena walaupun kita saat ini orang kaya, walaupun saat ini rumah kita bertingkat, walaupun saat ini kita mempunyai mobil 5,
Tapi kalau keadaan kita pada saat ini tidak sahih, tidak sehat ataupun sakit, maka kita termasuk orang-orang yang tidak diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagia kita, bersyukur kita ketika kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hidup kita di dunia ini dan nanti dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, jamaah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada hari ini Bapak dan Ibu melihat wajah saya tak pernah melihat, tak pernah menengok, ya Bu? Ibu-ibu ada punya HP? Ada punya HP tidak? Android ya, Android minimal. Kalau ibu-ibu ada punya HP, punya Android dan punya pakai internet, sebenarnya kalau ibu buka YouTube, ya, buka YouTube, isi saja Ustadz Doa Official, itu saya ada. Iyalah, Ustadz nak terkenal dah ya. Sebenarnya ambo terkenal Bu. Tapi terlambat. Ya. Serius. Kalau Bapak Ibu pernah nonton TV di tahun 2012, ada acara di Antv, Dai Muda Antv. Pernah dengar acara itu enggak, Pak? Ibu-ibu pernah dengar? Berarti ibu-ibu kok enggak penggemar nonton TV ya? Enggak ya. Kalau Bapak Ibu pernah nonton itu, ambo dulu ada di Antv, Bu. 2002 boleh. Waktu itu ambo masih muda. Kalau kini kok masih muda juga baru. Ya. Dai Muda Antv ketika itu. Jadi alhamdulillah kalau komunitas kita sebagai dai itu Bu, alhamdulillah kita kawan-kawan kita sampai dai nasional tu banyak Bu. Banyak. Ibu bisa dengar request sama ambo, ni ustaz siapa? Zaki Mirza bisa. Anak almarhum Zainuddin MZ, Fikri Haikal bisa, ada kontaknya sama kita. Siapa boleh? Kori Internasional Ibu Nio, Darwin Hasibuan ada. Jadi kita relasi kita alhamdulillah. Karena kita pernah juga dulu di tingkat nasional. Tapi sayangnya sokinya tu ulun lah terkenal. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau nak ngundang ambo, undang-undanglah dari gini. Janganlah terkenal baru diundang. Kadang-kadang kita terbalik Pak. Setelah terkenal, undang ustaz itulah, ustaz itu kan. Telepon, maaf Pak, tak bisa saya di musola itu. Kan lah sombong ustaz tu. Padahal tak pernah diundangnya, lah sombong pula. Ya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak mau undang, undang-undanglah kini-kini kok. Insya Allah kalau tidak ada halangan, bulan 3 nanti saya ngisi safari dakwah di Lampung, Bu. Insya Allah. Jadi kita main lah, kita ke Kota Gajah besok kan, Lampung. Insya Allah. Ibu doakan sajalah. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tausiah, ceramah agama ataupun kajian tentang Isra wal Mi'raj. Betul Bu? Alhamdulillah tadi kori kita, mana kori kita tadi? Kurang sehat ya. Alhamdulillah saya bangga dengan kori kita tadi. Berarti kalau memang omohnya beko, inyo akan ambo usulkan beko ikut MTQ. Kalau memang omoh. Alhamdulillah. Kalau ambo kini nak boleh ke MTQ dah Pak. Ambo kini bolehnya jadi juri dah. MTQ nak boleh dah.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra dimulai ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan Subhanalladzi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, hingga ke Masjidil Aqsa. Jadi apa itu Isra wal Mi'raj, Ustaz? Isra itu adalah sebuah perjalanan di malam hari. Ya, karena terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu di malam hari. Ini banyak menjadi pertanyaan dengan masyarakat ketika itu, Bapak Ibu. Ya. Karena ini peristiwa yang di luar akal sehat. Kalau kita berpikir Isra wal Mi'raj ini dengan akal nak terjangkau dah. Karena akal kita ini sempit. Tetapi ini adalah harus kita fikirkan dengan iman, dengan kepercayaan. Maka bagi Allah tidak ada menyulitkan sesuatu. Kalau Allah mau, cukup mengatakan kun fayakun. Maka terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Bukan kepada Nabi Muhammad saja. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, lalu dalam mimpi Nabi Adam bermimpi dia berjumpa dengan seorang perempuan. Allah cukup katakan kun fayakun. Dago Nabi Adam tu bu ado Siti Hawa. Tak sulit bagi Allah, karena Allah mau. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mendinginkan api Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim ingin dibakar, sudah diletakkan bara api, dibakar Nabi Ibrahim. Apa kata Allah kepada api? Wahai api, dingin. Maka api pun akan menjadi dingin. Karena Allah cukup mengatakan kun fayakun. Tidak itu saja, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam melalui rahim Bunda Maryam, Siti Maryam, Wahai Maryam,
Aku titipkan Nabi Isa dalam perutmu, kata Allah. Tapi engkau tak punya laki, tapi engkau tidak punya suami. Maka Allah cukup mengatakan kun fayakun, maka hadirlah Nabi Isa, lahirlah Nabi Isa tanpa ayah. Ustaz, bukan Nabi Isa aja Ustaz, Tami pun banyak juga gini model itu. Banyak juga gini kok. Anak-anak gadis siko. Dia siko. Enggak, yang situ. Anak-anak zaman kini banyak juga model Nabi Isa. Inyo ngandung tapi tidak punya ayah. Banyak. Iya, Bu. Siko banyak, Bu. Lai seketek. Lai indah. Alhamdulillah. Itulah Allah Subhanahu wa taala, cukup Allah mengatakan kun fayakun, maka tak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa yang di luar akal sehat manusia. Jadi terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Ya, Bu. Ibu-ibu masih fokus? Masih fokus? Pernah ke Masjidil Haram? Leo mau ke Masjidil Haram? Leo DPT? Nah, DPT apa? Haru, yo. Kalau kita ada niat ke Masjidil Haram, layu Ustaz 5 juta baru. Itulah bisa tuh. Kalau bisa kita amankan kursinya. Insya Allah dibimbing sama Buya kita. ya, Masjidil Haram. Jadi peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj terus sampai ke langit ketujuh, bertemulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan perintah solat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ketika itu perjumpaan Rasulullah dengan Allah? Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, kata Allah. Apa dijawab Nabi kita? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya. Baru setiap itu kita mengakui asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dapatlah kita perintah solat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu, Bapak Ibu, yang dilihat oleh Rasulullah bersama Jibril itu macam-macam. Apa saja yang dilihat oleh Rasulullah? Ya, suatu ketika dilampakkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala ada sekelompok manusia, yang mana manusia itu yang ia suka memotong lidahnya, Bapak Ibu. Suka memotong lidahnya. Nampak dek Nabi, wahai Jibril, ya Muhammad. Itu siapa tuh Jibril? Itu adalah sekelompok umatmu nanti Muhammad, yang ia semasa hidup di dunia suka bergunjing, Bu. Suka bergunjing. Bu, ibu-ibu suka bergunjing. Kadang-kadang ya. Jadi apa yang dilihat oleh Rasulullah? Ada orang-orang, sekelompok orang-orang lidahnya panjang, dipotongnya surang. Habis itu tumbuh balik, dipotongnya balik. Begitu seterusnya. Maka ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang suka bergunjing. Siapa yang suka bergunjing itu? Mohon maaf Bapak Ibu, yang sering bergunjing itu ibu-ibu. Yang disiten.
Yang di siko alhamdulillah sama. Ya. Karena bergunjing itu, Bu, ya, itu memang manusiawi seorang wanita. Ndak becito rasu itu, ndak lomak rasu mulutnya gono. Ya, Bu. Tapi hati-hati jangan sampai bergunjing itu ya sebenarnya. Ya. Karena itu sifat wanita, sifat perempuan. Kalau ya sifat laki-laki, Bu, ya, sifat kami yang laki-laki itu bergunjing jarangnya. Kalau kami misal kumpul Bu, misal beli uang bertiga orang gitu Bu ya. Berkumpul kami itu hobi apa? Kalau beko ada cewek yang lewat Bu, ikut sifat kami sampaikan ke Bu. Keburukan kami laki-laki termasuk suami ibu ya. Itu keburukan kami. Kalau sifat kami laki-laki itu, kami sedang ngumpul Bu. Ada cewek yang lewat, ancak, rambutnya panjang, pakai baju merah. Ya kan? Rambutnya panjang, bajunya merah, bibinya merah. Kami nan laki-laki Bu, ditengok rasanya badoso. Hendak ditengok ugi. Tapi itu kenyataannya sifat kami laki-laki Bu. Yang nama kami kaum gosip itu tidak ada tuh. Beda sama perempuan. Perempuan apa sifatnya? Sifat asli perempuan. Perempuan itu sifatnya duduk seorangnya mono-mono. Duduk berdua lah boleh cita-cita. Duduk bertiga lah golak-golak. Ya. Apalagi agak ramai kata, itu mulai itu. Perempuan ini sifatnya kalau ada laki-laki ganteng yang lewat, misalnya Ustaz Dodi lewat ya kan, itu nak tergoda ibu-ibu kan, nak pengaruh kan. Lewat artisnya nak pengaruh kan. Biasa-biasanya, tapi lewat sama kawan wiridnya, ya, sama kawan wiridnya, apalagi potang-potang butang baju pula, itu tak bisa dipercaya tu dong. Ibu Siti itu potang bajunya, potang pun dia ambil kan. Aku nak minta baju tu balik, nak butang balik bajunya. Iya, itu sifat ibu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sifat kita masing-masing. Tapi pergunakan sifat kita ini untuk membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinampakkan oleh Allah ketika berjumpa, dinampakkan oleh Allah ketika melihat dibukakan bersama malaikat Jibril. Lalu selanjutnya dalam perjalanan Isra wal Mi'raj dinampakkan lagi oleh Allah melalui malaikat Jibril ada sekelompok orang-orang, ya. Ada sekelompok orang-orang yang dia hidup ketika itu dia mengangkat beban, Bu. Bebannya diangkat ditambah lagi oleh Allah. Bebannya diangkat ditambah lagi oleh Allah. Bebannya diangkat ditambah lagi oleh Allah sampai dia tersungkur. Lalu bertanya Rasulullah, "Ya Jibril, ini siapa lagi wahai Jibril?" "Ya Rasulullah, ini adalah sekelompok umatmu ketika hidup di dunia, dia memikul amanah tapi dia tidak amanah." Siapa contohnya? Contohnya PRT. Ada PRT? Mana PRT, Pak? Nak apa-apa. Kalau depan orangnya kau nak mencito kau Bu, langsung. Ya, Pak RW. Hati-hati. Ketika kita diamanahi menjadi seorang RT, menjadi seorang RW, menjadi wali kota, ataupun menjadi seorang imam, ya, kau tidak khusus RT RW, imam kau juga. Hati-hati. Pergunakan amanah ini untuk kebaikan. Pergunakan amanah ini untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada dana bantuan dari pusat turun ke Pak RT 10 juta. Boleh disunat Ustaz.
Boleh. Siapa bilang tak boleh? Boleh. Pak RT kan pakai kendaraan. Perlu uang minyak. Enggak, itu boleh. Tapi yang wajarnya. Dapat 10 juta jangan lalu disampaikan ke masyarakat. Alhamdulillah kita dapat sumbangan 100.000. Itu ya enggak boleh sudah. Tapi kalau disampaikan ambo potong 1.000 masyarakat karena ambo butuh minyak. Itu boleh. Ibu-ibu kalau nengok PRT, betul ya? Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya yakin Pak RT kita tidak seperti itu. Ya. Karena Pak RT kita kalau dia masih mau mendatangi majelis, itunya agak takut itu, Bu. Ya, karenanya masih yakin Tuhannya Allah. Kalau orang yang berani korupsi itu, Bu, itu nak yakinnya Tuhannya Allah itu dah. Jadi oleh karena itu Pak RT kita, Pak RW kita, orang-orang kita yang hadir pada hari ini masih yakin Tuhan kita Allah. Lalu di tengah perjalanan peristiwa Isra wal Mi'raj dinampakkan lagi lah oleh Allah Subhanahu wa taala sekelompok orang-orang ya yang hari itu dia bertanam, hari itu dia memanen. Yang hari itu dia bertanam, hari itu dia memanen. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Jibril, ini siapa lagi wahai Jibril?" Maka dijawab oleh Jibril, "Ya Rasulullah, ini adalah golongan umatmu, hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika semasa hidupnya suka bertanam. Suka bertanam di kota Infak. Di kota Infak tadi copek bona lewatnya tu. Tapi kalau ambo tadi menyampaikan insyaallah 1 juta dapat. Tapi dah lewat duluan. Ya, yang suka berinfak. Kenapa berinfak? Karena dia yakin yang diberikannya itu 1.000 rupiah, itulah nanti 1.000 rupiah itu untuk dia. Bu, ada ibu-ibu hari ke punya pitih 1.000? Ada enggak? Kalau ada lagi nambah. Ya, ada kita hari ini punya uang 1.000, kita enggak boleh pede, Bu. Kita enggak boleh langsung percaya uang 100.000 ini punya kita. Ya. Ibu-ibu yakin pitih 100.000 di kantong Ibu Arika punya ibu apa tidak? Itu bukan punya ibu. Yakin atau tidak, ya, bisa jadi nanti sebentar lagi atau mungkin besok pagi, ya. Pagi-pagi lewat di rumah awak. Wanjo roti. Pak, roti Pak. Kira-kira duit 100.000 tadi masih punya kita atau punya tukang roti? Berarti tidak punya ibu dah kan? Tidak punya ibu. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya tu jangan buat pilih-pilih. Ya Bu. Ya Bu. Jangan buat pilih-pilih. Jangan buat pilih. Jangan pilih. Siko kita ada imam tetap. Ada lagi honor apa enggak? Jangan sampai enggak ada lagi honor. Tolong imam tetap kita di sini diberi honor. Ya. Kalau kita kompak saja Bapak Ibu, 10.000 sebulan saja kita nyumbang, terbayar honor imam. Kalau mau. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini peristiwa Isra Mi'raj yang dijumpai oleh Rasulullah ketika di perjalanan. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, sepulangnya dari peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah sampai di Mekah, di Masjidil Haram, Rasulullah duduk tersendiri, Bu. Rasulullah itu bermendonglah dia di sekitaran Masjidil Haram. Jadi ketika itu banyaklah masyarakat ketika itu Abu Jahal, ya, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya nampaknya Rasulullah. Oi Muhammad, mengapa orang situ menemukan Muhammad? Itulah kurang lebih. Ngapain kamu di sana Muhammad? Menung-menung sendiri saja Muhammad. Jadi disampaikan oleh Rasulullah, wahai Abu Jahal, ya, wahai paman, kan Abu Jahal itu paman Rasulullah ya,
wahai paman, sesungguhnya aku tadi malam melaksanakan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik sampai Sidratul Muntaha. Lalu saya balik lagi. Serius, paman? Serius. Itu bahasa awaknya, Bu, biar mudah dicerna, ya. Kalau memang begitu, Muhammad, ambo kumpulkanlah masyarakatnya. Jadi dikumpulkanlah masyarakat Quraisy ketika itu. Wahai masyarakat Makkah, wahai masyarakat Quraisy, mari sini, kita kumpul. Apa acara tu? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu, Bu, sebenarnya bukan orang bodoh, Bu. Sebenarnya itu dia tu asli nama beliau tu Abu Hakam. Ya, dia sebenarnya orang bijaksana, orang yang disegani, Bu. Wahai masyarakat Quraisy, sini kita kumpul. Apa cerita tu Abu Jahal? Kita mau mendengarkan Muhammad bercerita. Jadi Abu Jahal tu nak panggil Nabi dulu, panggil Muhammad. Kita akan mendengarkan Muhammad bercerita tentang Isra Mi'raj. Maka ketika itu, Bu, ya, berkumpullah masyarakat kesadanya. Berkumpul masyarakat semuanya. Sampaikanlah oleh Rasulullah, wahai masyarakat Makkah, wahai masyarakat Quraisy yang hadir pada hari ini, bahwanya saya Muhammad telah melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus sampai Sidratul Muntaha, terus balik lagi. Berapa lama peristiwanya? Tidak sampai 1 hari. Berapa lama peristiwanya? Tidak sampai 1 malam. Lalu apa yang terjadi, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah? Tentulah masyarakat ketika itu menganggap Muhammad kuala iko, kuala sedengnya. Tengok Muhammad tu lah mulai gilo yo, lah putus tali tiga yo, ado-adonya. Padahal kendaraan yang tersepat pada hari itu ketika itu adalah onta. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini, itu menempuh perjalanan kurang lebih 3 bulan. Iko ado-ado Muhammad. Semalam pun tak tembus dah. Iko cuma kurang lebih 3 jam atau 4 jam saja, Bu. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Tak sampai 1 malam. Kalau 1 malam kan jam 7 maghrib sampai 6 subuh, ya. Itu kan 1 malam. Ini tak sampai. Maka hal itu diketawakanlah Nabi Muhammad. Iko iman masyarakat kita itu, Bu, lah mulai goyang, Bu. Kau Muhammad nak joleh, kau dah salah ikut orang, Pak. Salah ikut orang kita. Ternyata yang kita ikut selama kau orang gila. Kata masyarakat ketika itu. Lalu teringat oleh masyarakat Quraisy ketika itu, coba cari satu sahabat Rasulullah. Siapa sahabat Rasulullah itu? Dia adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar nak ada ketika itu, Bu. Abu Bakar itu sedang di kebun kurma. Jadi kalau bentuk sejarahnya, Bu, Abu Bakar ini orangnya tidak gemuk, Bu. Ya. Tidak gemuk, tidak terlalu kurus. Abu Bakar itu orangnya sedang-sedang, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, dan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, sedang-sedang. Kurang lebih kalau kita perkirakan gini ke, tingginya nak sampai 2 meter lah. Kurang lebih 170, 180. Kurang lebih. Kalau boreknya mungkin tidak sampai 80 kilo lah. Mungkin paling kuat sekitar 60-an lah kurang lebih. Kalau lah 80 lah gopuk tu, Pak, ya. Karena ambo saja borek ambo lah 60, Bu. 60 ampere. Itu bentuknya, Pak. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi oleh karena itu, ayo panggil Abu Bakar. Maka ketika itu diajarlah Abu Bakar berkumpul dengan masyarakat ketika itu. Apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Ditanyalah oleh Abu Jahal dan CS-nya kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya kepada si Muhammad yang sudah gila ini,
yang dia mengatakan melakukan sebuah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha, terus dia balik lagi ke bumi ini hanya beberapa jam saja. Apakah kamu percaya wahai Abu Bakar? Lalu alhamdulillah Bu, untung ada si Abu Bakar. Apa dijawab oleh Abu Bakar? Wahai Abu Hakam, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, seandainya Nabi Muhammad, seandainya Rasulullah mengatakan di depan saya ini, wahai Abu Bakar, di depan kamu itu adalah warna hitam, sedangkan saya tampak oleh saya yang saya lihat itu adalah warna putih, tapi karena Rasulullah yang mengatakan itu warna hitam, maka saya akan dustakan mata saya demi percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hebatnya Abu Bakar, Bu. Maka Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq. Ya? Diberi gelar As-Siddiq, orang yang dapat dipercaya. Kalau untuk zaman kini, Bu, ni mohon maaf, cari Abu Bakar itu susah, Bu. Susah. Ya. Jangankan orang lain, Bu, laki seorang aja tak bisa, Bu. Iya. Iya, Bu. Berarti laki ibu kurang jujur berarti, Bu, ya. Apa-apa tengok-tengoklah ibu-ibu coba. Begitu juga dengan ibu-ibu. Bang, duit lebih bang, kan? Padahal duit di kantong 1 juta kalau habis, kan? Daman dek awak sayang sama bini bertambah jo gitu. Kau dek untuk beli lado beko. Bagilah 500,000 beli. Kau pas lakinya ngumpul sama kawan nak minum kopi, nak ada pitih tu kan. Apa selalu utang pada kopi tu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, susah mencari Abu Bakar. Begitulah hebatnya keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Seandainya kita Bapak Ibu yang ada pada zaman Rasulullah ketika itu. Kadang kan ada orang gini, mintaknya hidup di zaman Rasulullah. Jangan cuba-cuba oleh Bu. Beruntung mak hidup gini kok. Mungkin kalau kita yang hadir pada zaman Rasulullah ketika itu, melihat peristiwa Isra Mi'raj itu yang terjadi ketika Quraisy di masa itu, saya bertanya kepada ibu-ibu, kira-kira kita di pihak Abu Bakar atau di pihak Abu Lahab? Abu, kira-kira kita di pihak Abu Bakar atau di pihak Abu Lahab? Di masa itu, Bu, ya. Kalau seandainya saya mungkin hidup di masa itu, Bu, saya jujur saja, saya pasti di pihak Abu Lahab, Bu. Ketika itu ya, Bu. Kenapa? Karena yang berkuasa, Bu, di Mekah itu adalah Abu Jahal. Preman godangnya, Bu. Preman, wang kayu, wang baga. Itulah hebatnya. Maka bersyukurlah kita hidup setelah zaman sahabat, hidup setelah zaman tabi'in. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah daripada peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj ini? Makanya hikmah dari peristiwa perjalanan Isra dan wal Mi'raj ini tak lain dan tak bukan Bapak Ibu, itu adalah melaksanakan solat. Kenapa solat? Karena solat ini luar biasa. Ya. Orang yang solat itu adalah orang-orang yang hebat. Orang yang solat itu adalah orang-orang yang sukses. Orang yang solat itu adalah orang-orang yang bahagia ketika dia hidup di dunia ini, dan nanti ketika dia mati adalah orang-orang yang berbahagia. Apa betul yang Ustaz sampaikan itu, Ustaz? Kenapa di tempat kami, Ustaz, banyak yang rajin solat? Ke masjid rajin, ke musola rajin, baca yasin, wirid yasin rajin. Tapi Ustaz, tapinya kodok yo nyubit kami, Ustaz. Maka dibedakan, ada orang yang rajin solat, ada orang yang mendirikan solat. Dalam Al-Quran itu dijelaskan, aqimus solat, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan solat, bukan kerjakan solat.
Maka beda orang yang kerjakan solat sama mendirikan solat. Apa bedanya Ustaz? Kalau ibu-ibu pengen melihat orang yang mendirikan solat, tengok anak-anak ibu. Siap sembahyang ya kan? Assalamualaikum, assalamualaikum, lari-lari. Bekok muki-muki ya kan? Itu orang yang mengerjakan solat. Tetapi orang-orang yang mendirikan solat, dia akan menjaga solatnya, Bu. Dia akan menjaga solatnya. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia akan jaga dirinya. Inyo nak akan umum menggunjang le debu. Dia tak mau lagi menyakiti hati orang. Kenapa? Yang dia tahu kalau dia menyakiti hati orang, maka dia sesungguhnya menyakiti dirinya sendiri. Begitulah orang-orang yang mendirikan solat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini solat sangat luar biasa. Suatu ketika ada sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu Bu, umurnya lah sepuh Bu. Kurang lebih kalau kita bayangkan kini ko umurnya sekitar 70-80. Umurnya sudah sepuh. Siapa sahabat Rasulullah ini? Sahabat Rasulullah ini Bu, dah sepuh. Umurnya sudah sepuh, rumahnya jauh daripada masjid. Tidak itu saja, sahabat Rasulullah ini batanya juga buta Bu. Umurnya tua, matanya buta, rumahnya jauh daripada masjid. Jadi kalau ingin nak ke masjid itu Bu, kurang lebih menempuh perjalanan 3 jam. Berarti dari mana tu Pak? 3 jam jalan kaki baru sampai ke masjid. Ya, itu saking jauhnya masjid. Bertanya lainnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada rukhsah? Apakah ambo ko diage keringanan wahai Rasulullah untuk tidak datang ke masjid, untuk tidak solat berjamaah di masjid, untuk tidak solat berjamaah dengan yang lain di masjid ya Rasulullah? Karena ambo kelah tua wahai Rasul, ambo iko buta wahai Rasulullah, rumah ambo pun jauh daripada masjid. Kata sahabat Rasulullah. Siapa nama sahabat Rasulullah itu? Sahabat itu bernama Abdullah Ummul Maktum. Siapa Bu? Abdullah. Ya, itu sahabat Rasulullah. Dia sudah tua, sepuh, rumahnya jauh daripada masjid, matanya buta. Ya Rasulullah, apakah ada keringanan untukku wahai Rasul agar aku tidak datang ke masjid, agar aku tidak solat berjamaah wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku Abdullah Ummul Maktum, dek karena engkaulah tua, dek kaulah buta pula, rumah kau jauh pula daripada masjid, ya tak apa-apa dah. Itu jawab Rasulullah. Tak apa-apa kata Rasulullah. Jadi setelah itu berbalik lagi Rasulullah. Berbalik badan. Ditanya balik sama Rasul kepada Abdullah Ummul Maktum. Wahai sahabatku Abdullah Ummul Maktum, ya Rasulullah, ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, kira-kira tedongan tak ada waang? Kurang lebih kayak itu bahasanya Bu. Ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, apakah kamu mendengarkan seruan azannya wahai Abdullah Ummul Maktum? Hayya 'alas shalah. Apakah kamu mendengar seruan azan itu wahai Abdullah Ummul Maktum? Apa jawab Abdullah Ummul Maktum? Ya Rasulullah, walaupun ambo tua modeko ya Rasul, mata ambo buta ya Rasul, ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, ambo masih mendongak ya Rasul. Ambo nak buka ambo dah. Ambo pun nak buka dah, masih mendongak suara azan itu. Jadi apa jawab oleh Rasulullah? Kalau begitu wahai Abdullah Ummul Maktum, karena engkau masih mempunyai telinga yang bisa mendengar seruan azan, maka tidak ada keringanan untukmu untuk tidak datang ke masjid. Ya Bu.
Go. Pak tutup lah. Lah ngantuk nampak eh. Ya Pak. Berapa jam lagi kau? 10 menit lagi. 10 menit lagi? 5 minit lah nak. Ya. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, solat berjamaah di masjid itu terkhusus kaminan laki-laki kok. Ya. Kaminan kuek-kuek kok ternyata disunnahkan untuk berjamaah di masjid. Disunnahkan untuk berjamaah di musola. Ustaz, kalau kini mungkin payah mencarinya Ustaz. Okey lah. Ya. Karena hadis Nabi itu tidak sampai di situ, udah banyak sebenarnya Bu. Kalau kita mengikuti hadis kasarnya Bu, hadis yang kuatnya itu barang siapa yang jamaah di masjid bakar rumahnya Bu. Nah, itu sebenarnya tuh hadis utama itu tuh diberi keringanan, diberi keringanan, diberi keringanan. Paling ringannya apa? Minimalnya awak sembahyang lah. Minimalnya awak sembahyang. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi awakku bertakwa kepada Allah di saat sendiri awak donga azan Allahu akbar Allahu akbar donga azan sembahyanglah. Sedang di hutan awak donga surah azan salat awak. Sedang di kantor donga awak azan salat awak gitu. Intinya jangan sampai tidak solat. Bisa Bu? Bisa Bu? Alhamdulillah. Apa-apa bisa Pak? Itu ibu-ibu itu orang. Ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita ini diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan solat. Minimalnya kita diri sendirilah. Tidak dapat berjamaah minimal solat awaklah. Tapi ada kelebihan berjemaah ini Bu. Apa kelebihannya Ustaz? Oh banyak sekali Bu. Salah satunya saya sampaikan pada malam hari ini. Kelebihan kalau kita solat berjemaah ya, bukan sekedar pahala 27 kali lipat Bu ya, bukan. Ketika ibu-ibu, bapak-bapak pada malam hari ini Al-Fatihah tidak hafal. Doa iftitah tidak hafal. Rukuk tidak tahu bacaannya dah. Baru-baru bertobat bacanya kok. Ya kan? Bacaan tahiyat tak tahu dah. Pokoknya giko belum ya kan? Kalau kan tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah kan. Pokok iko yang tak apa-apa. Tapi dia berjamaah. Ya. Misalnya inyo berjamaah, inyo Al-Fatihahnya salah-salah Bu. Ya. Kadang kini ku banyak Al-Fatihah yang salah Pak, Bu. Apa contohnya? Baca Al-Fatihahnya huruf lamnya dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau yang salah dulu atau yang betul dulu, Bu? Ambo contohkan yang salah dulu ya. Contohkan yang salah dulu satu ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, mantap Sir Ustaz ya. Kata kita jemaah, kata kita makmum yang tak tahu ilmu qiraat. Kata kita yang tak tahu ilmu qiraat. Tapi bagi kami Bu yang paham ilmu qiraat itu salah. Tak sah solat kita Bu. Kalau ada bacaan Al-Fatihahnya Alhamdulillahi rabbil alamin, salah. Tak sah sembahyang wak selama kodok. Lah berapa umur Bu? Ala 50 tahun. Wak anggaplah rata-rata umur 50 tahun. Awak balik berakal umur 20 tahun. Berarti wak sembahyang ala 30. Selama 30 tahun ini bacaan Al-Fatihah kita Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak sah sembahyang ada Bu. Kenapa nak sah Ustaz? Lah beda artinya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dagyang untuk Allah, Tuhan yang sakit-sakit. Itu yang mak baca selama kubur. Jadi yang betul seperti apa Ustaz? Kita contohkan yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anggapnya lawak sedang di Mekah saya kan. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan kalau kita sholat berjamaah. Karena kalau imam kita betul, maka kita sebagai makmum tidak hafal pun Al-Fatihah, sholat kita sah menurut rukun dan syaratnya. Oke, Bu? Lah tu Bu ya. Ngantuk-ngantuk pola lita lo soalnya kan. Kita tutup, Bu. Allah hampir 1 jam nih, Bu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj itu tak lain dan tak bukan adalah salat. Jadi oleh karena itu kita lakukan salat di saat seperti apapun. Sedang miskin, sedang kaya, sedang lapang, sedang sempit, sedang di kota, sedang desa, sedang di hutan, sedang dimanapun kita, maka jangan lupa kita melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Baiklah Bapak dan Ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, ibu-ibu yang punya HP, jangan lupa buka Ustaz Doa Ofi. Kalau mau rekam Bu, bisa Bu dongeng baca Al-Fatihah kok. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah dan khilaf, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Dan kepada Allah saya minta ampun. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat. Langsung doa. Iyalah. Duduknya lapak. Duduk bakal itu dia.